Hai semua sahabat-sahabat saya, mari bersama-sama saya mengajak kepada semua Anda untuk bisa merenungkan bagian firman dari Yohanes pasal 17 ayat 21. Dalam bagian ini kita akan bisa melihat bagaimana hati Tuhan sesungguhnya tertuju kepada kita, supaya kita jadi gereja yang utuh, kita menjadi komunitas yang utuh, tidak retak, tidak mudah terpecah belah, dan tentu di dalamnya Yesus semakin dipermuliakan. Satu firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama, begini bunyi firman Allah, Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Ini firman yang luar biasa yang perlu kita pahami bersama-sama, bagaimana doa Yesus kepada semua kita, supaya mereka semua menjadi satu. Jelas sekali bahwa keutuhan di dalam sebuah hubungan, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam perkumpulan apapun itu, Tuhan mau supaya kita semua utuh, saudara. Nah, ketika utuh, menjaga satu dengan yang lain, menjaga kehormatan satu dengan yang lain, dan tidak hidup dalam egois, tentu setiap kita akan mendapatkan hal-hal, nilai-nilai yang baik. Nah, keutuhan itu kehendak Tuhan bagi setiap kita. Yesus berdoa agar bagaimana murid-muridnya tetap bersatu, dan itu pun menunjukkan bahwa keutuhan jemaat pun menjadi isi hati Tuhan buat kita. Kenapa seringkali kita bertengkar, seringkali kita bersetegang, seringkali kita berseteru satu dengan yang lain. Tidak jauh-jauh, mungkin kita juga sama-sama orang Kristen. Kita seringkali bertengkar satu dengan yang lain. Kita saling menyalahkan, kita saling mencari kambing hitam. Dan acap kali bukan kita yang mawas diri, bukan kita yang melihat kekurangan kita, tapi seringkali kita mengumbar kekurangan, bahkan seringkali menunjuk kesalahan-kesalahan dari orang lain di sekitar kita. Saya ulang kembali bahwa Yesus berdoa supaya gerejanya, jemaatnya tetap bersatu. Ini hari-hari terakhir, masa-masa penampian buat kita. Kita mau tinggal dalam persatuan atau kita tinggal dalam kehancuran, dan di sana ada keiri hatian, ada egois, ada kesombongan, ada kedengkian yang bergulung-gulung, dan itu tempat atau sarang iblis bekerja. Hari ini jangan beri tempat buat iblis bekerja. Persatuan orang percaya akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa bagi dunia tentang Yesus yang hidup, Yesus yang tinggal, Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Tanpa keutuhan, pelayanan akan rapuh, dan kesaksian dengan kuasanya itu menjadi hambar, akan menjadi hilang tanpa sebuah keutuhan. Sebuah pertanyaan datang dalam hidup kita, bagaimana kondisi kita hari ini? Apa terjadi keretakan dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita, dalam jemaat kita, dalam komunitas pekerjaan kita? Mungkin ada ketegangan yang terjadi. Yuk bersama-sama saya ulang kembali perikop ini, bahwa Tuhan mau supaya kita bersatu. Nanti kita akan belajar bersama-sama dalam kesatuan itu apa-apa saja yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita peragakan dalam sebuah kesatuan. Yang pasti adalah kesatuan itu atau keutuhan itu hatinya Tuhan buat kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah pribadi yang mengikat kita, yang membawa kita, melepaskan kita, dan hidup Anda menjadi sebuah kesaksian. Bagaimana kita mau bersaksi kepada dunia sedangkan kita berantakan? Rumah tangga kita berantakan, pekerjaan kita hancur, kehidupan kita nggak tertata dengan benar, kita punya kehidupan yang selalu bermusuhan satu dengan yang lain. Bagaimana Anda mau jadi kesaksian? Ya, sangat-sangat sulit sekali kita berbicara mengenai kasih, kita berbicara mengenai kesatuan, sedang dalam diri kita belum selesai, kita belum beres dengan diri kita. Masih ada kepahitan yang Anda pendam, masih ada kejengkelan yang kita pendam hari ini rapat-rapat, dan seringkali kita munafik di depan banyak orang. Ya, seringkali kita menjadi orang pembohong, menjadi munafik, karena seringkali itu semua bertolak belakang dengan kondisi kita yang sebenarnya. Hari ini kita berdoa supaya Tuhan mengampuni kita, Tuhan memulihkan kita, bahkan Tuhan akan terus bekerja mengoreksi, meluruskan jalan kehidupan setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat doa yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami gereja-Mu, supaya kami bersatu, supaya kami bersehati, tidak ada keretakan, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian. Tuhan, tolong kami semua
supaya setiap firman-Nya bisa kami pelajari, dengar, kami mau lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan dalam seluruh langkah kehidupan kami Tuhan. Sampai benar-benar Engkau bekerja di dalam diri kami, melalui kehidupan kami, dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.